Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Dan saya yakin kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-14 dalam program doa puasa selama 40 hari, terhitung setelah Paskah sampai hari kenaikan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hal berdoa dan hal berpuasa. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua tentang hal berdoa dan berpuasa. Tentunya semuanya berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang pertama, kenapa kita berdoa, kenapa kita berpuasa adalah saudara harus tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita berpuasa. Nah, kita akan lihat di dalam Esra pasal 8 ayat 23 firman Tuhan dikatakan bahwa jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi yang pertama adalah kepada siapa kita berdoa dan berpuasa. Jawabannya adalah kepada Tuhan yang di dalamnya kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan di dalam kehidupan kita, sebagai sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kekuatan. Bahkan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah menyembuhkan, yang pernah membangkitkan orang mati. Dan itu pun terjadi untuk sekarang ini ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, memohonkan sesuatu permohonan kita kepada Allah. Jadi yang pertama kita harus tahu kepada siapa kita berdoa dan berpuasa. Jawabannya adalah kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada dewa-dewa lain atau bukan kepada Allah-Allah lain, tetapi hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah kita menunjukkan sikap ketundukan atau kerendahan hati kita di hadapan Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu berkati Tuhan, ketika kita berdoa dan berpuasa, itu bukan hanya sekedar tentang berpantang terhadap makan dan minum atau tentang menahan emosi kita, tetapi biarlah terus menjadi proses pembelajaran hidup kita, bahwa baik sebelum kita berpuasa, sementara kita berpuasa, setelah kita berpuasa, kita tetap menunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, firman Tuhan berkata, maka iblis akan lari daripadamu, karena kuasa Tuhan bersama dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita berdoa, kenapa kita berpuasa adalah bentuk ucapan syukur, dan di dalamnya ada doa syafaat. Di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama dikatakan, karena itu naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saya yakin ketika kita berdoa dan ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menyampaikan permohonan di dalam kebutuhan kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita berdoa buat mereka. Karena di antara mereka belum ada yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati mereka. Haleluya, haleluya. Dan sebagai pokok doa syafaat kita dalam perenungan firman Tuhan di hari yang ke-14 ini, yang pertama kita terus berdoa, biarlah semakin banyak orang termotivasi untuk berdoa dan berpuasa yang ditujukan, yang dipermohonkan hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua